Halo, perkenalkan nama saya Sarah Afrida Purba dengan NIM 220501010019 dari Prodi Komunikasi kelas KM 103 angkatan tahun 2022. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tugas saya yang kemarin tentang esai ITC Literasi. Di sini saya akan membacakan pendahuluan dari ITC Literasi. Perkembangan teknologi yang sangat pesat di era globalisasi saat ini telah memberikan banyak manfaat dalam kemajuan di berbagai bidang. Teknologi dianggap sebagai salah satu ilmu yang mampu membantu manusia dalam menyelesaikan pekerjaan mereka sehari-hari. Manusia sebagai pengguna teknologi harus mampu memanfaatkan teknologi yang ada saat ini dengan sebaik mungkin. Beradaptasi mengikuti perkembangan teknologi dan berusaha untuk dapat menggunakannya secara maksimal. ICT atau yang disebut dengan Information and Communication Technologies. Nama lainnya adalah Teknologi Informasi dan Komunikasi atau disebut juga dengan TIK atau TIK. Menurut Revita 2022, ICT adalah teknologi yang digunakan untuk berkomunikasi, menciptakan, mengelola, dan mendistribusikan informasi seperti komputer, internet, telepon, televisi, radio, serta peralatan audiovisual lainnya. Menurut Intan 2018, ICT adalah kemampuan penggunaan aplikasi teknologi dan informasi secara efektif dan efisien dalam berbagai konteks seperti dunia akademik atau pendidikan, pembelajaran serta kehidupan sehari-hari. Nah, di sini ada tujuan dan manfaat dari ICT. Tujuan ICT tergantung pada bidang masing-masing. Contohnya, ini saya mengambil contoh di bidang pendidikan. Untuk pembelajaran secara online atau daring, para guru bisa mengajar melalui suatu aplikasi yang dapat terhubung ke masing-masing siswa dengan sebuah perangkat, contoh penggunaan Google Meet, Zoom, itu mereka melakukannya melalui handphone ataupun laptop atau komputer atau lainnya. Nah, untuk pembelajaran secara offline, para guru dapat memanfaatkan media seperti komputer, LCD, CD, pembelajaran, presentasi PowerPoint, dan media lainnya. Nah, di sini ada dampak atau akibat penggunaan teknologi informasi pada zaman sekarang. Ada dampak positif serta dampak negatifnya. Dampak positifnya membuat masyarakat bisa lebih berpikir kritis dan inovatif, belajar memecahkan masalah, melatih public speaking supaya lebih lancar, serta menambah koneksi dengan berbagai orang. Sisi negatifnya, banyaknya berita bohong yang beredar di internet pada zaman sekarang demi kepentingan sendiri ataupun kelompok, penipuan dengan memakai virus yang disebarkan dengan berbagai media elektronik. Nah, aspek dan elemen literasi informasi dan komunikasi. Aspek teknologi informasi dan komunikasi adalah mengakses, mengelola, mengintegrasikan, mengevaluasi, dan menciptakan. Elemen teknologi informasi dan komunikasi. Yang pertama, people literasi atau kemampuan dasar baca dan tulis masyarakat. Yang kedua, literasi informasi dan komunikasi atau kemampuan untuk menggunakan komputer dan mengelola informasi secara efisien. Nah, penutup, apakah kita harus belajar mengenai teknologi dan perkembangannya? Apakah penting teknologi untuk kehidupan manusia? Jawabannya tentu saja ya. Karena dari teknologi dan perkembangannya pada zaman sekarang, kita mendapatkan informasi yang beredar pada zaman sekarang ini, sehingga kita mengetahui apa informasi-informasi yang keluar pada zaman sekarang. Yang kedua, sebuah ilmu pasti akan memberikan kita sebuah manfaat, baik itu secara positif maupun negatif. Sisanya tergantung bagaimana kita menyikapi kedua dampak atau pengaruh tersebut. Baiklah, sampai sini hasil presentasi yang dapat saya sampaikan.
Jikalau saya mempunyai kata-kata atau perbuatan saya yang salah, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan sekian dan terima kasih. Selamat sore.